Di mana Allah letakkan kopi ini sehingga tidak rusak? Di mana Allah letakkan apel ini sehingga tidak rusak? Di alam penjagaan desida Allah Ta'ala, namanya alamut tauhid. Sebab Al-Quran itu menyuguhkan persoalan dengan cerita. Ada cerita di dalam Al-Quran yang jarang orang ceritakan. Sebab cerita ini cuma satu ayat. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam satu surah, Nabi Ibrahim banyak surah. Bahkan setiap hari raya Idul Adha, Nabi Ibrahim dikupas tiap-tiap mimbar khutbah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dibahas. Nabi Yusuf ahsanal qasosi, itu julukan ayatnya. Sebaik-baik kisah adalah kisah Nabi Yusuf, kata Al-Quran. Nabi Yakub dibahas, Nabi Soleh dibahas. Nah, ada satu cerita nih jamaah yang tidak pernah tuan guru ustaz bahas. Nah, mati niki lamun yang keizinan untuk menambah waktu kurang lebih 15 menit yang sampaikan ceritanya. Cuma satu ayat. Ada satu nabi. Nabi ini namanya Nabi Uzair. Kan ini, bukan dari mana? Dibuat dengan Nabi Uzair ini. Itu ada pada surah Al-Baqarah tempatnya. Nanti ustaz kita bisa ketika beliau tunjukkan persis ayatnya. Lagu Nabi Yusuf sering terdengar. Mukjizatnya sangat cantik, gagah beliau. Dan kubur Nabi Yusuf itu jamaah sekalian tidak ditanam. Baru ditanam setelah datangnya Nabi Musa alaihissalam. Di mana kubur Nabi Yusuf? Di bawah Sungai Nil, mengapung di sana. Dek-dekna Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Musa datang, baru bahdra atau kotak jenazah Nabi Yusuf itu ditanam. Di sini dia tidak cerita masalah Nabi Yusuf karena sudah masyhur. Nabi Yakub sudah. Dua nabi-nabi ini banyak yang dicerita. Nah, yang ingin cerita perlu niki masalah Nabi Uzair. Nabi Uzair niki jamaah sekalian. Beliau ini bukan rasul, cuma nabi. Apa perbedaannya? Kalau nabi itu diberikan wahyu tanpa malaikat. Kalau rasul itu langsung malaikat yang turun memberikan wahyu. Entah itu dilihat secara langsung, entah itu tidak dilihat secara langsung. Kalau nabi itu tidak memiliki jamaah tanggung jawab. Kalau rasul memiliki jamaah tanggung jawab. Bani Israel penanggung jawabnya saya siapa? Nabi Musa alaihissalam nabinya. Nabi Isa penanggung jawab Bani Israel. Ya. Mesir di masyarakat Mesir, Palestina, Nabi Sulaiman alaihissalam punya tanggung jawab. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW tanggung jawabnya seantero alam jagat raya ini, termasuk dengan sasak, batu beli, batu napah, pancor, tanggung jawab dari Nabi besar Muhammad SAW. Itu beliau karena beliau adalah Rasul. Nah, kalau Nabi tidak ada tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Nah, Nabi ini namanya Nabi Uzair. Apa katanya? Beliau menunggang onta keledai lewat lesopok desa. Tapi kayaknya desa ini mati, ditinggal penghuninya. Spesium. Dan harap dengan ini. Sepimbeh dengan lain penghuni desa ini. Desa belik yang bukan dusun marah batu ngapang, bukan. Bukan dusun marah pancor manis, bukan. Desa marah batu belik ini 2-3 kardus. Pokoknya lalu sepi, duduk sepi. Dia berpikir Nabi Uzair ini, ya Allah, katanya, ini penghuni desa niki semuanya meninggal dunia, entah kemana. Kira-kira ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan, bagaimana cara engkau menghidupkan kembali isi desa yang sudah meninggal dunia, dan menghidupkan kembali binatang ternak mereka, dan menghidupkan kembali jenazah mereka, dan mereka kumpul seperti sedia kala.
Ya Allah, kata Nabi Uzair, tunjukkan bagaimana caranya. Nabi jamaah mustajab doanya, didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Uzair, firman Allah Subhanahu wa taala, duduk kamu di tempat itu. Duduk kamu di tempat itu. Buat satu minuman. Teh, misal. Teh atau kopi. Itu di dalam ayat itu surah Al-Baqarahnya tidak ditentukan apakah teh, kopi, pokoknya segelas minuman. Yang kedua, apel. Dekatkan apel di depanmu. Yang ketiga, geteng keledaimu, tambatkan keledaimu di depan. Geteng jarang, nah bahasa kita. Geteng jarang dia dulu. Lalu Nabi Uzair duduk. Maka Nabi Uzair alaihissalam ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidur, jamaah sekalian, lalu dibangunkan. Allah bertanya, wahai Uzair, berapa jam, berapa tahun kamu tidur? Ini Allah nanya kepada Uzair. Nabinya namanya Nabi Uzair. Apa jawaban Nabi Uzair? Ya Allah, saya tidur yauman aw ba'dha yaum. Maraidat isi tinduk sejelo atau setengah jelo jangan tidur. Saya tidur mungkin ya Allah, maraidat isi tinduk sejelo atau maraidat isi tinduk setengah jelo. Kata Allah, tidak. Kamu tidur itu adalah mi'atu am, 100 tahun. Ini Uzair mengejut, masa ya Allah tidur 100 tahun? Iya. Kata Nabi Uzair, mana buktinya? Unzur himari, lihat keledaimu, lihat kudamu. Setelah beliau lihat kudanya, jamaah sekalian rahimakumullah, kuda ini dibentuk, membelain, wajah di tanah. Mati, tulang belulangnya sudah jadi tanah, kulitnya sudah jadi tanah. Nah, lihat anumu, lihat minumanmu, dan lihat buah apelmu, lam yatasanna. Itu apelmu tidak rusak. Itu minumanmu tidak rusak. Baik, mas. Main dek kopi berumur seminggu. Seminggu ada sebuah kopi enak niki ampun kaina mah main. 2 minggu? Ini dek berumur jarang 2 minggu. Ini pira bertahun umur jarang. Belum umur jarang. Belum umur jarang itu umur kopi. Umur jarang. Lalu di dalam hal ini kenapa jarangnya Uzair mati, kopinya masih sehat? Jarang cerita niki Ustaz Ulumum Sami menjelaskan niki. Jarang sekali. Untuk ingat malam niki yang menjelaskan kepada semeton-semeton yang niki. Sekarang yang mau istinbatkan apa hikmahnya, apa makna di dalam ini. Dia mau memperjelas cerita dulu, kronologis cerita dulu. Nabi Uzair ditanya, berapa pira jelo dan tindo? Kata Allah, setengah jelo dari Allah. Tidak, kamu tidur 100 hari, firman Allah. Masa? Kata Uzair, ada buktinya. Mana buktinya? Lihat keledaimu, lihat kudamu. Kudamu itu sudah hancur. Jadi tulang belulang dia sudah jadi tanah. Nah, terus lihat minumannya, minuman dan satu apel. Apa katanya? Lam yatasanna, apel niki yang diisede, napiaran kopinya juga diisede. Diisede niki. Kopi 100 tahun. Mbe duluan mati dengan simia kopi adik kopi. Dengan simia kopi. Lalu aneh niki jamaah sekalian rahimakumullah, kopi berumur 100 tahun ndek sede, apel berumur 100 tahun ndek sede. Nah, lamun keledai niki ya hancur tulang belulangnya. Beliau Nabi Uzair dibangunkan oleh Allah, ditanya, "Pira jero tindo?" Katanya setengah hari atau sehari. Nabi kena jawab 1.
umur orang tidur di alam barzakh itu, lek kubur niki, lek kubur genter batu beli niki, lemak dengan terpeturas, arak jamaah batu beli berketuan. Yuk, wih, udah dalat makan karus. Padahal dia sudah ditanam itu ratusan tahun. Ada orang seperti itu besok. Ada orang akan berkata seperti itu. Ini peluluh ayat tidak bisa peluluh mukiri ini ayat ini. Siapa mereka jamaah sekalian? Mereka yang mendapat nikmat di alam barzakh. Oke, yang kedua, kenapa kudanya rusak sementara kopinya, minumannya tidak rusak? Satu, kuda itu Allah letakkan di alam sebab akibat. Dengan alam sebab akibat jamaah, kuda itu berada pada siang, sore, malam, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, ya, Selasa, Senin, Rabu, Kamis, berada pada pergantian hari dan pergantian siang. Siapapun yang hidup di dalam pergantian siang dan malam pasti ngekoa, pasti niat mati. Kita nimbe tahu tiru niki lek jero Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, mana-mana anu jadi TGB jadi gubernur nani Zul lema nani lalu Iqbal lema niki Haji Sabri jadi gubernur lema begitu. Nani saya jadi gubernur lema. Kita tidak tahu. Jamaah, kira-kira lalu Iqbal jadi gubernur dalam keadaan bajang nih model, lemak dengan berhenti 10 tahun yang akan datang, seri tomat kan? Atau seri bajang kan? Selama belum hidup di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Januari, Februari, Maret, April, Mei, puasa Ramadan, sahur itu belum pasti hancur di sana. Nah, di sanalah kuda Nabi Uzair itu hidup. Di sana Nabi Uzair itu hidup. Angka dede dah sombong berberbeki ingas dah lamun di ngasak kelema tidur dah ke malam ngasak kelema tidur ke malam nyapa bekelor Senin Selasa iya dalam dah bekerja dah toa yakin dah yang kaya akan miskin yang micin akan insyaallah amin yang tidak ada jodohnya insya Allah ada. Nah kalau apel ini Allah ambil dia, kopi ini Allah ambil dia. Di mana Allah letakkan kopi ini sehingga tidak rusak? Di mana Allah letakkan apel ini sehingga tidak rusak? Di alam penjagaan desida Allah Ta'ala, namanya alam tauhid, alam tauhid. Alam yang hidupnya jamaah sekalian dengan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya apel tidak rusak, kopi tidak rusak. Artinya jamaah sekalian, apel doang dek sede, kopi doang dek sede, namun Allah peliharaan. Apalagi kita, apalagi manusia niki jamaah sekalian. Dah seda niki lamun disida Allah Taala pelihara tak mati boleh mati tidak masalah. Jasad pelunggup tidak bisa dimakan, tidak bisa lebur dengan tanah. Allah pelihara pelunggup. Tetapi kalau Allah tidak pelihara kita, lambatan terdoang kemakaman wasubul. No, sini kan paling tahu. Besengehan manusia kanca bakin berangkat. Embe sengehan manusia kanji bangkin balang. Embe sengehan manusia kanji bangkin teres. Bengungan manu semel tada kamu. Kalau orang di luar penjagaan dan pemeliharaan disida Allah Ta'ala pasti hancur. Kalimatnya ini, yang ulangi ini. Kalau ada orang hidup di luar penjagaan disida Allah Ta'ala pasti hancur. Hancur apa? Hancur ekonomi, hancur karir, hancur hidup, hancur rumah tangga, hancur segala-galanya kalau dia di luar penjagaan disida Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dok, berbedakan terus meneruslah pelunggup sami hidup dalam pemeliharaan dan penjagaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tahunya tentang caranya jaga Allah. Jaga Allah ini jaga. Apa kalau Allah rusak? Tidak. Saya jaga Allah itu karena penjagaan Allah itu saya butuhkan. Bagaimana caranya? Lazimkan Allah itu ada dalam hati, dalam ingatan. Lazimkan Allah itu dalam hati. Nah, ini nuzul qulubus sami pada malam ini. Lazimkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam hati manusia, dalam hati kita semua. Amin. 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 Ini jamaah sekalian mungkin sekedar biji dari tiang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga apa yang dia sampaikan ini ada berkah bagi kita semua, berkah bagi adik-adik kita, dan mudah-mudahan adik-adik kita yang nuzulul Quran, yang khatam Quran pada malam ini, yang berpesan sama adik-adik, bacaan terindah adalah Al-Quran. Cerita yang paling dahsyat adalah Al-Quran. Apapun ilmu ada dalam Al-Quran. Ada masih bab-bab ilmu yang belum terkuak ke permukaan oleh otak manusia, ada dia di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu sekitar apapun silakan lazimkanlah qulubus sami ini membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.